Oke, sekarang belajar kimia. Nah, ini soal-soal yang nanti akan kita bahas ya. Materinya dari koligatif sampai senyawa karbon, sampai turunan senyawa karbon. Oke, kita mulai saja ya. Dari nomor 1. Ini ada diagram P dan T dari suatu cairan atau larutan antara air, glukosa, dan NaCl. Pertanyaannya adalah yang merupakan daerah penurunan titik beku larutan natrium klorida. Natrium klorida itu termasuk zat elektrolit. Jadi, penurunan atau sifat koligatif dari larutan elektrolit itu selalu lebih besar dibanding yang non-elektrolit. Maka kesimpulannya apa? Nah, di sini posisi atau daerah air, titik beku dan titik didih air itu ditunjukkan oleh titik P dan titik Z. Sedangkan untuk titik XD, FR ini bisa miliknya glukosa atau NaCl. Nah, tadi kan teorinya itu yang elektrolit selalu lebih tinggi dari non-elektrolit. Jadi artinya titik beku zat elektrolit ini selalu lebih besar, ini kita harus lihat delta aja ya, delta TB zat elektrolit itu selalu lebih tinggi dari penurunan titik beku yang non-elektrolit. Nah, jadi kalau kita lihat di kurva PT ini, maka bisa kita simpulkan titik X ini adalah titik beku dari larutan NaCl karena posisinya paling belakang atau paling jauh, sedangkan titik R ini menunjukkan titik didih dari larutan NaCl. Maka jawabannya penurunan titik beku dari NaCl adalah titik P ke titik X atau XP. Jawabannya yang C. Oke, berikutnya nomor 2. Sebanyak 60 gram urea dilarutkan dalam 162 gram air. Maka tekanan uap larutan pada suhu 26 derajat adalah berapa mmHg. Nah, jadi materi sifat koligatif ini termasuk materi yang mudah ya teman-teman, karena kita tinggal langsung masukin aja semua data-data di soal ke rumus sifat koligatif yang sesuai. Pada kasus ini, konteks pertanyaannya tekanan uap larutan atau P ya. Kita sebut aja P. Nilainya sama dengan fraksi pelarut dikali dengan belum di share screen. Nilai dari P ini sama dengan XP dikali dengan P0. Nah, di mana P0 itu menunjukkan tekanan uap pelarutnya. Di sini yang jadi pelarut adalah air, nilainya 22 mmHg. Kalau XP sendiri itu rasio. XP itu rasio antara mol pelarut banding mol total. Nah, yang jadi pelarutnya air, berarti mol air ya. Kita cari dulu mol air. NP sama dengan gram dibagi MR. 162 per MR airnya 18. 162 bagi 18 kira-kira 9 ya. Nah, kemudian yang jadi zat yang terlarutnya adalah urea. Berarti N terlarutnya sama dengan urea. 60 banding 60 sama dengan 1. Berarti totalnya, mol totalnya bisa kita jumlahin aja. 9 tambah 1 sama dengan 10 mol.
Kalau sudah ketemu, kita langsung hitung di sini dengan persamaan yang ini ya. Jadi P-nya sama dengan XP. XP-nya itu pelarut-pelarutnya 9 per mol totalnya 10 dikali P0. P0-nya 25. Ini sama dengan 0,9 kali 25. Ini kira-kira sekitar 22 ya, 22,5 mm raksa. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini kita sudah mengulas terkait tekanan uap dari larutan. Nah, berikutnya kasus yang lain, sifat koligatif itu kan ada juga yang modelnya penurunan titik beku atau kenaikan titik didih. Nomor 4 ini soalnya berkaitan dengan kenaikan titik didih. Rumus kenaikan titik didih itu juga sederhana ya, yaitu delta TB sama dengan gram dibagi dengan MR dikali 1000 dibagi pelarut kali dengan KB. Nah, sebenarnya ini ada tambahan dikali I ya, kalau elektrolit. Tapi kalau non-elektrolit, nggak perlu dikali I. Nah, pada soal ini kita tahu 3 gram zat X dilarutkan dalam 100 gram benzena. Nah, jadi yang jadi pelarutnya bukan air, tapi benzena. Massa pelarutnya adalah 100 gram. Kemudian massa ininya, si zat X-nya 3 gram, ternyata menghasilkan kenaikan titik didih sebesar delta TB sama dengan 0,54 derajat Celcius. Jika diketahui kenaikan titik didih molal, itu KB ya, konstanta titik didihnya. KB-nya 2,7 derajat Celcius per mol. Maka berapa nilai MR-nya? Nah, ini juga sama nih, langsung masukin aja ke rumusnya. Delta TB-nya 0,54 sama dengan yang dicari MR ya, gram X-nya 3 bagi MR yang kita cari kali 1000 dibagi dengan pelarut 100 gram kali KB. KB-nya 2,7. Nah, ini bisa dicoret nih kayaknya. 54 dibagi 27. Itu kan hasilnya 2 ya, berarti 0,2. Ini berarti 0,2 sama dengan, ini coret lagi, sisa 10 kali 3, 30 per MR. Maka MR-nya sama dengan 30 per 0,2. Ini kan sama aja dengan 300 bagi 2 ya, atau 150. Jawaban yang benar adalah yang E. Nah, ini masih simpel ya, masih sederhana soalnya, karena zatnya non-elektrolit. Coba kita cari yang elektrolit. Ya jangan yang ini, yang ada pilihan gandanya aja ya. Nah, coba yang ini. Suatu larutan elektrolit Turner, jika dihitung dengan hukum Raoult, diharapkan memiliki kenaikan titik didih 2 derajat Celcius. Ternyata larutan itu mendidih pada suhu 104,4. Maka derajat ionisasinya berapa? Oke. Anggaplah yang jadi pelarutnya itu air ya. Nah, di mana titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius. Berarti kenaikan titik didihnya, delta TD-nya sama dengan, ini ada pesan masuk. Oke. Ini untuk Farhan dulu. Untuk tadi soalnya masih di nomor berapa tadi, Farhan? Ini tadi kamu ngechat kakak di soal di saya belum ganti. Sekarang udah normal lagi kah? Oke, berarti udah normal lagi ya. Oke.
Oh, tadi kalau Zahra slide yang keberapa? Siti Afrili Zahra. Yang ketiga. Yang ini. By the way, nanti ini apa namanya? Slide yang catatan ini nanti akan kakak save di dalam format gambar ya. Jadi nanti akan kakak share ke koordinator ininya, tutornya nanti akan kakak share ke sana dan nanti di share juga ke kalian ya. Jadi kalian nggak perlu screenshot, nanti akan kakak share ininya, JPEG-nya format PNG atau JPEG-nya. Oke, sama-sama. Nah, sekarang kita back to soal ini. Tadi kita asumsikan kalau ini pelarutnya air ya, dimana titik di air itu 100 derajat Celcius. Kalau untuk pelarut bukan air ya nggak usah dipikirin. Pokoknya kalau di soal nggak jelas, anggap aja pelarutnya air. Lalu ternyata larutan ini mendidih di suhu 104, berarti itu ada kenaikan ya. Nah, kita hitung nih kenaikan titik didihnya atau delta TD-nya, yaitu sama dengan 104,4 min 100 atau sama dengan 4,4 derajat ya. Nah, ini kan ada perbedaan nih. Kalau menurut hukum Raoult, itu kenaikan titik didihnya harusnya 2 derajat Celcius. Tapi ternyata in real itu nilainya 4,4 derajat Celcius. Berarti ada sekitar 2,2 kali lipat ya. Nah, rasio antara perbedaan ini disebut dengan faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 4,4 dibagi 2. Yang ini sesuai hukum Raoult. Berarti faktor Van Hoff-nya 2,2. Nah, sekarang yang ditanya berapakah derajat ionisasi elektrolitnya? Rumus dari faktor Van Hoff berdasarkan hukum Raoult itu adalah I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Yang di mana alfa itu derajat ionisasi, sedangkan N ini menunjukkan jumlah elektrolitnya, jumlah ion lah ya. N-nya ini sama dengan jumlah ion. Nah, jadi kalau misalkan di soal ini disebutnya elektrolit biner, berarti artinya jumlah ionnya 2. Kalau biner itu nilainya 2, kalau di soal ini kan Turner ya. Kalau Turner ini nilainya 4. Nilai N-nya ya. Untuk N biner 2, N Turner 4. Sekarang kita masukkan ke sini. 2,2 sama dengan 1 ditambah 4 min 1 dikali alfa. 1,2 sama dengan 3 alfa, berarti alfanya 0,4 ya, 0,4. Jawabannya berarti yang B. Nah, kalau misalkan untuk soal-soal dalam bentuk senyawa, kalian tinggal hitung jumlah atomnya atau jumlah ionnya. Nanti kita akan coba cari soal yang seperti itu. Oke, tadi kenaikan titik didih. Sekarang kita lanjut ke tekanan osmosis. Berapa gram urea harus dilarutkan dalam 500 ml agar isotonik dengan amonium nitrat 0,1 molar. Nah, oke, jadi isotonik itu adalah kondisi di mana tekanan osmosis larutan pertama sama dengan tekanan osmosis larutan kedua. Ini adalah kondisi isotonik. Sekarang kita jabarkan rumus dari tekanan osmosis sama aja dengan MRT ya. Berarti ini M1R dikali T kali I sama dengan MRT, ini M2 T kali I2. Misalkan untuk yang larutan satunya,
Ini adalah urea ya, misal urea. Sedangkan larutan yang keduanya sama dengan amonium nitrat. Nah, ini juga sama nih, kita langsung masukin aja ya. RT-nya kita coret sama. Sekarang untuk urea. Urea itu non-elektrolit, jadi I-nya 1. Sedangkan amonium nitrat ini elektrolit kuat. Cara mencari taunya bagaimana? Nah, ini diurai dulu jadi bentuk ion-ion ya. Kalau kita urai, maka terbentuk NH4 plus dan NO3 min. Ada satu ion NH4 dan ada satu ion NO3. Berarti ini totalnya ada berapa? Ada 2. Nah, N-nya sama dengan 2. Berarti nilai I-nya juga sama dengan 2. Jadi catatannya itu khusus untuk elektrolit kuat. Untuk elektrolit kuat, nilai I sama dengan N. Tapi kalau elektrolitnya ada alfanya, dicari dengan rumus tadi. Oke, kita back ke sini. Nah, rumus molaritas sendiri apa? Sama aja dengan gram dibagi mr kali 1000 dibagi volume. Sama dengan molaritas amonium nitratnya 0,1 dikali N-nya 2. Dicari adalah masanya, berarti gramnya ya. Gram dibagi mr. Mr-nya 60 dikali 1000 dibagi dengan volume. Volumenya 500 sama dengan 0,2. Nah, ini hasilnya berapa nih? Oke, coba kita lanjut. Ini 1000 bagi 500 bisa ya, coret, ini juga coret, sisa 2. Ini juga bisa dibagi dengan ini, sisa 0,1. Berarti gramnya sama dengan 60 dikali 0,1. Sama dengan 6 gram. Jawabannya berarti yang Depok. Oke, jadi ini juga, jadi soal-soal di sifat koligatif itu, tipsnya adalah kalian harus jeli dengan larutannya, apakah elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian kalian gunain rumus yang sesuai. Nggak perlu mikirin reaksi. Kalau iya. Nah, untuk jadi ciri umum ya, kakak hanya memberikan ciri umum karena kan banyak juga sih jenis-jenisnya. Secara umum, senyawa non-elektrolit itu tersusun dari unsur-unsur ini, C, O, N, sama H. Secara umum itu tersusun dari unsur-unsur itu. Bisa CO dengan N, bisa juga C dengan H, bisa N dengan O, atau C dengan H, atau mungkin empat-empatnya kayak urea ini, CO, NH. Nah, ini secara umum dia tersusun dari unsur-unsur CONH. Ini non-elektrolit. Nah, kalau misalkan di soal itu susunannya misal seperti ada SO4, kemudian NO3, itu masuknya senyawa-senyawa kategori elektrolit ya. Jadi kalau misal ada asam oksi, nah mungkin kalian juga udah belajar ya, kalau di strukturnya ada asam oksi itu yang konfigurasinya XON. Contoh, NO3, SO4, dan lain-lain. Pokoknya yang bentuk konfigurasinya itu XON. Nah, kalau di struktur senyawanya ada asam oksi, berarti dia masuk kategori elektrolit kuat ke sini ya. Tapi kalau misalkan bukan asam oksi kayak NO2, misalkan kayak contohnya CO. Kemudian apalagi ya, misalkan NO, CO2, itu bukan asam oksi. Kalau asam oksi itu N-nya itu lebih dari 2 ya. N-nya itu lebih dari 2. Misalkan CO3 itu asam oksi.
Terus NO3 asam oksi, SO3 asam oksi. Kalau SO2 bukan asam oksi. SO bukan juga asam oksi. Jadi itu tipsnya yang keduanya. Dan yang ketiga, hati-hati dengan faktor Van Hoff. Jadi kalau faktor Van Hoff itu, kalau dia elektrolit kuat, nggak perlu kalian hitung dengan rumus yang tadi, yang ini 1 plus N-1 alfa. Kalian cukup langsung aja nilai I sama dengan N, jumlah ion. Nah, cara nyari jumlah ionnya kayak gini yang tadi. Di slide yang berikutnya, diurai menjadi ion-ionnya. Kationnya ada berapa, anionnya ada berapa di jumlah. Itu nilai N.